Mari kita berdoa. Tidak betul-betulnya bersyukur untuk dafarmu, firmanmu yang disampaikan oleh hambamu Bapa. Bila firman itu tetap tinggal dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar semata. Pakai hambamu yang sudah memberitakannya, lebih heran lagi Bapa. Baik di tempat ini atau dimanapun beliau boleh menyampaikan firman atau dafarmu. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini kami mau belajar bersama-sama. Hambamu sendiri akan memberitakan dan semua jemaat yang ada di sini Bapak, belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ajar kami supaya kami memahaminya Bapak. Meskipun singkat, biarlah Engkau sendiri memperlengkapinya buat kami, sehingga kami sama-sama diberkati. Amin. Terima kasih Bapak, kami sambut pengajaran singkat ini di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMasyiah. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Nah, kalau tadi khotbahnya panjang ya, bisa 3 semester itu, 3 SKS itu, 1,5 jam. Kapan giliran saya gitu, Bapak Ibu? Kok agak apa? Karena memang jam segini jam rawan loh ngantuknya, benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Jam 12, setengah 1 gitu kan? Iya kan? Rawan kan? Tapi ya, namanya firman, kita mendengar, kita pasti diberkati. Amin. Pasti. Nah, sekarang pengajaran singkat tentang ini, bicara tentang kematian, Bapak Ibu. Bukan mau menakut-nakutin ya, tidak ya Bapak Ibu ya. Sabar dulu, teknisi kita sedang memperbaiki, operator, sorry. Oke, mohon maaf nih, sebenarnya baru pagi saya kirim kepada Pak Sekja, karena memang jadinya baru subuh, lagi-lagi subuh, karena satu dan lain hal. Satu dan lain hal. Ini gambarnya juga nanti agak aneh, nggak sempat saya edit, ya sudah, diketik juga. Karena saya memang nggak bisa ngetik ya, Bapak Ibu ya. Ini kok guru nggak bisa ngetik? Ya, buktinya saya nggak bisa ngetik gitu. Baik, ya. Judulnya memang agak sedikit menakut-nakuti dalam tanda petik. Fakta tentang kematian, mati tetapi berarti. Nah, sebenarnya teksnya bukan dari sini. Ini minggu yang lalu. Teksnya dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27 dan 28. Nah, ini dia, saya baca ya, Bapak Ibu ya. Kita dengarkan. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Nah, ayat 28 berbunyi seperti ini. Demikian pula lah HaMasyiah yang dikorbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang, pada kali yang kedua dengan tanpa dosa dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Bapak Ibu, yang pertama tentang mati. Ya. Ternyata kematian itu adalah hal yang menakutkan bagi sementara orang yang apa Bu? Yang hidup gitu ya. Orang yang hidup selalu berdoa begini, bahkan ada firman-Nya, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Berarti orang umur panjang. Lalu kalau mati misalnya, bukan umur panjang, sesuatu yang salah bukan? Bukan. Ya. Karena baik hidup, mati atau apapun itu semua milik Tuhan. Tuhan yang mengatur waktunya. Maka saya senang dengan pujian yang mengatakan, jadikan hidup berarti. Selama hidup kita mempunyai arti bagi orang lain, mempunyai kontribusi kepada orang lain, ya kan? Ada lagu pujian itu yang bunyinya, yang syairnya, selama hidup sebelum Tuhan memanggil,
kita harus berarti. Ada lagu itu sering kok, di pujian itu sering dinyanyikan. Ya, benar Pak John, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tadi Pak Haposan, tapi ya sudah mengatakan kesempatan. Hidup ini kesempatan. Jangan sampai kita pada akhirnya tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, padahal kita tadinya orang-orangnya. Bayangkan loh, tadi orang-orangnya Yesua. Oh ya, orang-orangku Yesua maksudnya kan. Orangnya Pak Jokowi kita dapat fasilitas loh, iya kan? Bisa jadi komisaris, bisa jadi direktur utama. Tadi di sini tadi direktur kan, iya kan? Orang-orangnya, apalagi kalau orangnya Yesua. Wah, minta apa dikasih? Tadi kan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Minta apa? Bapak Ibu minta apa? Kamu dia minta apa? Masuk universitas negeri, pasti, amin. Asal menjadi orangnya Yesua. Iya, kalau nggak jadi orangnya Yesua, mau dikasih apa? Hanya kamu kan gitu, nggak kenal, gitu. Nggak kenal loh, ngeri juga. Artinya Tuhan kok bisa juga begitu ya, tegas juga ya, nggak kenal gitu. Siapa sih gitu? Bukan pura-pura nggak kenal, tuh lain lagi. Itu munafik kalau pura-pura nggak kenal. Tapi Tuhan katakan orangnya sendiri kok bisa didepak, ya kan? Jadi orangnya bupati aja, ada teman saya orangnya bupati, dia bolak-balik gitu ya dari Jakarta ke kampung, gak usah sebut ya, karena orangnya bupati, dikasih tiket, naik pesawat itu tadi, naik pesawat bisnis, iya, tapi dia belum saya lihat posting lagi di pesawat, nah, di bawahnya captionnya ini ayat ini ya nggak ada, nggak begitu, gitu ya. Itu orangnya bupati, apalagi orangnya Pak Jokowi, apalagi orangnya Yesua. Itu bicara soal orang. Asal jangan jadi Pak John orang-orangan, kata Pak John itu lain lagi. Orang-orangan itu nggak boleh, itu nggak benar ya Pak John ya. Oke, baik. Jadi kita belajar dari Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-27 dan ke-28. Yang pertama, apa dikatakan? Yang pertama adalah hukuman atas dosa. Itu pasti apa? Mati. Nah, kemudian apa? Setelah mati, apakah tiba-tiba kita mendapat tempat di kanan? Dihakimi dulu. Lulus apa enggak? Gitu kan? Orang-orangnya pasti lulus kan? Orang-orangnya ya kan? Nah, jangan di tengah pertandingan kita kalah. Banyak kan yang seperti itu. Di tengah pertandingan loh, ada penyanyi besar, pencipta lagu yang besar dari Australia, nggak usah sebut namanya ya. Pada akhirnya dia bilang apa? Saya jadi ateis. Padahal orang-orang sering loh lagunya melakukan Hillsong itu ya. Sering tuh lagunya mantap itu Majesty. Nah, karena bahasa Inggris saya juga nggak tahu, nggak usah dinyanyikan. Orang-orang nyanyikan. Pada akhirnya dia bilang apa? Saya ateis. Itu belum mati sebenarnya dia udah mati duluan. Zombie kalau begitu. Nah, iya, dia udah mati duluan. Pencipta lagu terkenal dan ada lagi pengkhotbah terkenal juga. Iya kan, Bapak Ibu tahu lah. Kita selama ini ikut lihat dia ikut saya pernah ikut seminarnya gitu. Ternyata kemudian dia nyatakan saya sudah meninggalkan itu. Nah, di tengah jalan dia ini ya. Nah, firman Tuhan katakan di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ya, ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan. Terus koma, aku telah apa? Ayo, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri yang baik, mencapai garis akhir, dan yang terakhir memelihara iman. Yang tadi 2 contoh tidak memelihara iman. Gugur, itu bahasanya gugur. Ya, gugur. Nah, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu ya.
kita doakan selama ini kan Bapak Sintua Purba ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama 2 bulan, 3 bulan barangkali saya ingat persis. Beliau sudah dipanggil kemarin jam 2 gitu. Jadi saya harus pergi juga melayat kan. Karena saya banyak belajar dari beliau tentang kehidupan. Ya. Saya harus melayat gitu, pulangnya malam karena jauh di Depok kan. Nah, ini saya lihat wajahnya teduh gitu. Ini penafsiran saya Bapak Ibu ya. Nah, beliau kan melayani sebagai seorang sintua. Kalau di kita disebut penatua atau di kita disebut barangkali apa? Pengerja gitu ya. Pejabat kalau istilah majelis di sinode kita. Nah, saya lihat beliau pergi begitu ya dengan wajahnya seperti tidur gitu. Orang tidur. Ya. Saya percaya beliau ada di sebelah kanan Bapak. Karena apa? Saya lihat selama hidupnya dia mengabdikan dirinya tidak cacat dan bercela sampai pensiun. Nah, di sana kan ada pensiun tuh. Di gereja almarhum ada pensiunnya, 65 pensiun. Kalau di kita kan nggak ada pensiun Bapak Ibu ya. Sinode kita kan masih umur hidup, betul-betul seumur hidup melayani. Ini bukan soal jabatan ya Bapak Ibu ya. Bukan soal jabatan. Jabatannya apa? Ya kan? Bukan soal jabatan di gereja apa, sebagai apa. Ya, malah sidang atau sekja atau bendum, bukan. Artinya melayani. Nah, beliau melayani sampai kemudian 4 tahun yang lalu. Jadi beliau tutup usia 69 kurang lebih. Karena 4 tahun yang lalu beliau ini. Saya banyak belajar dari beliau tentang kehidupan. Ya. Belajar tentang kehidupan, juga tentang firman juga tentunya di sana. Meskipun kita memang berbeda denominasi kan, dalam hal sesuatu juga ada kita berbeda penyebutannya. Tetapi tetap yang disembah adalah tadi dikatakan oleh Pak Johnson, Yeshua HaMashiach yang tersalib di kayu salib di Golgota. Gitu ya. Nah, itu. Nah, apa yang saya lihat? Tadi kan dikatakan kelihatan wajahnya teduh gitu. Itu akhirnya artinya sudah mengakhiri pertandingan, memelihara imannya. Meskipun beliau pensiun, tetapi tak melayani. Kalau ada kumpulan keluarga misalnya, kita kan keluarga besar itu ya, beliau melayani. Ya seperti apa liturginya, kita kan tidak perlu persoalkan itu ya. Nah, tapi melayani sampai akhir hayatnya, sampai sebelum beliau sakit. Nah itu, beliau sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, menyelesaikan. Jadi 2 Timotius 4 ayat 7 sudah mengakhiri pertandingan dan sampai garis akhir, enggak di tengah jalan patah seperti yang lain, enggak ada. Dan aku telah memelihara iman. Nah, itu dia. Nah, itu sekadar informasi untuk Bapak Ibu. Kita dukung doa. Nah, sekarang nanti kita ganti dukung doa untuk kakak ipar saya yang perempuan, ya dong, istri beliau kan, dan juga anak menantu dan cucunya, ya kan. Nah, izin Bapak ya, Bapak Ibu ya, dalam bahasa Batak disebut saur matua. Artinya saur matua itu apa? Sudah punya anak dari anak-anaknya, putranya juga dari putrinya, itu ya kan. Beruntung beliau, itu ya, beruntung. Kalau dalam bahasa iman, kenapa? Beranak cucu lah. Dapat kan? Dapat. Mungkin ada yang mengatakan, tertulis di Mazmur seperti dikatakan Musa, umur manusia 70, kalau kami kuat 80. Enggak semua juga 70. Iya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Ada pengkhotbah terbesar dulu nih dari Surabaya, namanya Jeremia Rim, 49. Itu gereja besar, pendiri berkhotbah kemana-mana, KKR kemana-mana. Nah, kalau kita jangan mengacu ke situ, karena kehidupan itu kan milik Tuhan, Yeshua HaMashiach. Jangan selalu mengacu ke situ. Jangan juga kita, wah ini nggak diberkati nih, kenapa hanya sampai sekian, nggak sampai yang tertulis dalam Mazmur sebagaimana dikatakan Musa 70, 80, jangan. Nanti jadinya apa? Menghakimi kan? Padahal kita tadi katakan apa? Kamu dihakimi juga kan? Dihakimi. Kita akan dihakimi. Kalau kita sekarang menghakimi, nanti kita dihakimi. Jadi 2 kali lipat kenanya. Kan gitu. Betul nggak Pak Johnson?
Betul apa benar nih Pak Johnson? Amin. Kalau betul pasti benar. Sepanjang betul berarti tidak salah. Betul? Amin. Nah, jadi korban untuk menanggung dosa. Ya. Banyak orang dikatakan mati dihakimi. Tetapi ada orang mati tidak dihakimi. Orang dulu ya, kita pahami dulu sama-sama orang. Siapa itu? Yesus Masih. Ya. Ada yang tidak dihakimi. Justru karena kita berdosa, maka dia mati. Bolehkah? Bisa tidak Tuhan kita Yesus Masih ketika di kayu salib turun sendiri? Bisa nggak? Permisi? Bisa? Bisa dong. Bisa. Tetapi kalau itu yang terjadi, berarti kita tidak selamat. Bukan itu tujuannya datang ke dunia, dikirimkan oleh Bapa Yahweh, tujuannya yaitu menanggung dosa kita. Bisa tidak? Artinya orang-orang yang menjaga itu tiba-tiba mati semua, mati semua. Bisa. Kenapa nggak bisa? Itu Tuhan kok. Kenapa Pak? Dikutuk, ya dikutuk mati. Apalagi hanya sekadar orang gitu ya. Pohon aja bisa kalah kan gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, dia mati supaya kita selamat, supaya kita lepas dari dosa kita. Nah, setiap orang ternyata harus apa Bapak Ibu? Harus mati. Gak ada yang tidak mati. Kenapa mati? Karena dosa tadi itu. Kembali kemana? Kemana kembalinya? Ayo. Hah? Belum. Kembali kemana? Oh, nggak ada ditulis ya. Kemana kembalinya? Orang mati kembali kemana sih? Kembali jadi apa? Fisiknya. Jadi debu tanah. Jadi debu tanah. Ya kan? Jadi debu tanah. Karena memang kita dari debu tanah. Ya. Itu bermula dari siapa? Adam dan Hawa. Ini tegas, gara-gara Adam dan Hawa gitu kan. Tapi kalau nggak ada Adam dan Hawa, kita nggak ada juga kan. Iya benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Iya betul. Ya benar dan betul. Komplit. Nah, Adam dan Hawa mewariskan dosa kepada kita, maka kita mati. Coba kalau tidak ini, kita tidak akan mati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada hukuman lain. Nah, hukuman lain nanti kita baca ya Bapak Ibu, tapi saya sudah buat singkat di bawah. Kita akan selalu bermusuhan dengan siapa? Dengan ular. Ya. Ada penderitaan, susah untuk cari nafsu dari awal, ternyata sudah begitu hukumannya Pak Johnson ya. Ada semak duri dan tumbuhan di padang. Ternyata ada juga jadi jebakan di situ. Ya, semak duri dan makan tumbuhan di padang. Kita nggak tinggal memetik lagi, nggak bisa lagi. Harus dari tumbuhan yang ada di padang. Bercucuran keringat maksudnya apa? Kerja keras dalam banyak hal, ya kan? Kerja keras dalam banyak hal, bukan untuk hanya cari nafkah. Apa sih? Misalnya kerja keras tidak kalau mau ujian. Kerja keras kan? Hafal kan? Ini lagi sampai melotok. Ternyata bukan itu yang diujikan. Nah besok mahasiswa saya ujian nih, mereka mikir ini Pak Sudungan ngeluarin ujian yang mana, padahal yang saya keluarin yang lain gitu, supaya kelihatan beda guru gitu loh, ya kan? Murid nggak bisa 100, mesti maksimal 90, tetap juga gitu. Kerja keras kan, belajar kan, kerja keras. Pak tolong Pak kisi-kisinya Pak, gitu, ya kan? Baca aja di halaman sekian dari diktat saya, dia baca, yang mana yang saya keluarkan dia nggak tahu, supaya kerja keras. Oh, Bapak ini gimana sih? Sengaja orang bekerja keras supaya kelihatan guru kan gitu kan? Nggak boleh disamain gurunya. Ingat nggak? Saya pernah punya renungan singkat ya kan? Jangan pernah mengatakan saya lebih tinggi dari guru. Ingat kan Bapak Ibu kan? Nah itu maksudnya saya sambung-sambung. Kecuali apa Pak John? Kurang badan. Ini sesama Pak Guru harusnya yang begitu Pak John. Pak Guru juga kan? Ya, betul. Nah, itu dia. Harus kerja keras, bukan hanya
cari makan. Nah, bahasanya seperti itu. Tetapi juga mau belajar, ya kan? Supaya apalagi bekerja keras, tadi ujian. Apa misalnya lagi yang lain? Coba. Banyak contoh sebenarnya. Satu lagi deh contohnya. Kita bekerja keras supaya hidup kita lebih enak. Tapi jangan melulu soal mata pencaharian. Apa misalnya? Apa? Bukan. Apa? Hah? Bukan hanya soal ujian loh ya. Kita bekerja keras, bercucuran keringat, supaya kita mendapat sesuatu yang kita inginkan. Lagi nyangkol, bisa juga. Petani kerja keras, iya. Ya jangankan itu. Orang main catur aja kerja keras, benar nggak? Berpikir bagaimana supaya lawan saya jatuh. Nah itu, olahraga kan? Olahraga tidak catur itu. Nah, kalau gembala kita dulu bilang nggak boleh main catur kan? Nggak boleh kan? Main bola aja nggak boleh, gitu kan? Padahal nanti ada MU loh malam gitu. Orang main catur aja kerja keras, Bu. Pak, bagaimana supaya mengalahkan bisa makan kuda orang lain? Ya, kita lepaskan dulu ya. Makan kuda dong. Menterinya makan kuda. Bisa juga pionnya makan kuda. Ya nggak tahu catur saya ajarin nih. Ya kan? Biasanya orang-orang dari kampung pasti tahu main catur kan? Bisa begitu. Bisa main gitar dikit-dikit gitu kan? Seperti Pak Posan. Bukan dikit, banyak gitu kan? Bisa main catur nggak Pak? Oh bisa. Harus bisa. Kalau tidak, bukan orang seberang. Gitu. Seberang mana terserah, mau Sumatera, mau dari pulau Timor terserah, atau dari pulau Kalimantan terserah, ya kan? Nah itu main catur aja perlu kerja keras, ya kan? Itu contoh. Mau ujian harus bekerja keras. Itu Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Dan kemudian setelah itu ini dia ujung-ujungnya mati juga. Iya itu tadi kata Pak Aposan, sudah capek-capek yang 11 tadi ya Pak ya, melakukan yang 11, mati juga. Mati juga. Kenapa harus mati? Karena ada hukuman. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi setiap orang harus mati, meskipun dia punya punya prestasi yang luar biasa, punya kontribusi terhadap siapa? Ada penginjilan. Kaya miskin mati, ya. Ukurannya 1 kali 2 tetap kan? Kaflingnya kan? Iya nggak? Ada nggak yang kaflingnya 2 kali lapangan bola? Ada. Oh Maruk lu kan gitu keluarganya. Maruk ini keluarganya nggak boleh. Di sini 1 kali 2 kan gitu. Sudah itu bayar lagi kan tiap tahun. Bayar ya. Maka banyak orang-orang dari kota bawa jenazah, mohon maaf ya, memang begitu faktanya, dibawa ke kampung untuk ini, karena memang di sini sudah bayar, ya kan? Di sana memang nggak bayar, memang tanah nenek moyangnya. Ingat bangsa Israel, ketika dia mati gitu ya, raja-raja dikumpulkan kepada nenek. Oh, Bapak Ibu baca kan pas? Nah itu dikumpulkan kepada nenek moyang, bukan untuk gagah-gagahan, bukan juga untuk saya nggak mau bayar nih tiap tahun nih, kan gitu. Bukan. Karena memang ada tertulis. Boleh ditiru nggak yang tertulis? Ya boleh. Setiap yang mati dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Di mana? Oh Pak, itu kan mereka meninggal atau matinya di sana, lalu kembalikan ke sini. Bukan. Artinya diajarkan bahwa dikebumikan di tanah nenek moyangnya yang menjadi apa? Warisan. Itu warisan juga. Meskipun dikatakan itu hanya sekadar tanah, ada yang mengatakan tempat matinya tidak berbeda, mau di sana di sini sama aja, ya kan? Ada yang mengatakan seperti itu kan? Mati di mana sama aja, kok toh juga jadi tubuh tanah, dan roh kita akan diadili, akan dihakimi. Ada yang mengatakan seperti itu? Ada. Tetapi Bapak Ibu nih, pengajaran nih, saya lebih mengikuti, menjalankan apa yang tertulis itu, dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Itu bukan suatu yang salah.
Pak, ini menyangkut biaya, Pak. Betul. Memang. Tetapi keuntungannya itu tadi. Kita sudah menjalankan firman. Ya, menjalankan firman loh itu. Yang kedua, itu tadi kita nggak bayar-bayar tahunan. Iya. Betul kan? Di kampung bayar nggak? Enggak lah, orang tanah nenek moyang kita kok. Orang pajak juga nggak berani ke situ, Pak. Mana mau dipajakin? PBB nggak kita bayar? Enggak. Pemerintah juga tahu, pasti ini bukan tanah produktif. Ini tempatnya orang-orang yang nanti dia, gitu. Kan dari Bapak Ibu. Saya kemarin dapat surat teguran dari pajak, ya kan? Padahal ada tanah kuburan di kampung yang saya masukkan di itu tadi Pak, teks amnesti tahun 2015. Itu nggak jungkit-jungkit, justru yang lain. Oh, pintar juga orang pajak, dia pikir. Tanah itu nggak, karena dia pikir begini, ini tanah kan nggak produktif. Maaf nih, tempat jenazah gitu. Nggak dipajak. Dan memang saya nggak pernah bayar pajak. Sejak tahun berapa itu? Tahun 93 kali Pak Bosan. Jinaga maksudnya. Jangan tidur Pak. Tahun 93. Nggak pernah bayar pajak kita. Tapi nggak diusik-usik oleh petugas yang bersangkutan. Tetapi yang lain-lain diusik-usik. Ini apa nih kan gitu. Langsung ada teguran buat saya. Nah itu dia. Nah mundur lagi. Berarti kita harus memelihara yang namanya tanah nenek moyang kita, gitu ya, tanah nenek moyang kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, singkat-singkat aja Bapak Ibu ya, Yesus dikorbankan hanya satu kali dan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Tetapi balik lagi, untuk tanpa kecuali, ayo, ini untuk orang-orangnya Yesus, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang lain, tanpa kecuali. Bagi orang-orangnya, Yesus mati sekali, bukan dua kali. Lupa, ada loh yang dibangkitkan oleh Yesus Hamasiah sendiri. Gitu. Ini gimana? Dua kali mati kan? Nah, ayo jawabnya apa tuh? Kok bisa dua kali mati? Lah karena memang itu otoritasnya Tuhan. Mau dua kali, tiga kali, terserah Tuhan dong. Iya, mau tiga kali silakan. Umpamanya ada seperti itu. Tapi yang kita baca cuma sekali kan, apakah Lazarus, dan yang kemudian karena Tuhan bilang perkara yang lebih besar dari sini kamu mampu, ya kan? Kemarin kita baca siapa? Yesus juga melakukan hal yang sama terhadap Petrus, Rasul Paulus ya. Petrus atau Paulus yang menghidupkan hanya dengan bersentuhan dengan tulang belulang gitu. Elisa. Nah, kalau ke belakang, pernah nggak Petrus membangkitkan orang yang mati? Ada kan? Nah, itu dia. Kena bayangannya, itu dia. Berarti diberikan otoritas oleh Tuhan. Pekerjaan yang lebih besar pun kamu mampu. Nah, itu dia. Jadi, Yesus hanya satu kali, tidak pernah dua kali. Hanya satu kali. Untuk siapa? Untuk orangnya. Semua orang maksudnya orangnya. Tanpa kecuali, bukan orang lain, karena Yesus sudah bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak satu-satunya jalan. Bukan banyak jalan ke Roma, cuma satu jalan. Dan tujuannya dia juga, ya, hanya satu kali. Nah, yang kedua dari butir kedua adalah bangkit dari antara orang mati. Dikatakan begini, ketika siapa yang datang ke kuburan itu pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta itu? Maria Magdalena dan ayo Maria mestinya tahu nih. Maria Magdalena dan ya ibunya juga ya. Ya, ibunya juga datang ke kuburan pagi-pagi. Malaikat katakan apa? Dia tidak ada di sini karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dikatakan. Dia katakan, memang sudah dikatakan. Apa katanya? 3 hari juga bait suci ini diruntuhkan, saya bisa bangun lagi. Itu maksudnya kan? Nah, itu dia. Dia tidak ada di sini, berarti sudah bangkit. Kenapa dia bangkit? Tadi Pak Haposan katakan untuk menyediakan tempat
Bagi kita, bagi orang-orangnya. Bukan orang yang melilo kan? Bukan orang yang mengundurkan diri, gitu ya. Bukan bagi orang yang apa? Murtad. Apa bedanya murtad dengan murtadin, Pak? Apa bedanya murtad dengan murtadin? Ya, Pak Dalam katakan murtad. Murtadin apa? Meninggalkan yang lama, gitu ya. Ya, karena direkam loh, Pak, hati-hati. Pasal 26, meninggalkan yang lama. Tadi kan sudah, paling tidak ada 3 contoh tadi ya, 3 orang atau ya 3 orang kekasih kita yang ada di sini, kan gitu ya kan? Gak usah diulangi lagi namanya ya. Nah, 3. Sebenarnya ada 1 lagi, gak datang. Saya takut salah lagi. Ibu Musrifah. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi, artinya apa? Tuhan menyediakan tempat bagi kita tanpa kecuali dan undur lagi. Karena dia sudah menjanjikannya. Dan sudah jadi jalan buat kita. Itu yang nomor 2. Oke? Nah, yang ketiga, disingkat poin-poinnya aja, nggak usah dibumbui dengan ini karena waktunya sudah jam 1, Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah tanpa dosa. Tuhan itu tanpa dosa, tetapi kemudian terhitung di antara pemberontak. Waduh, terdegradasi sekali ya. Jatuh loh. Ya kan? Terhitung di antara pemberontak. Orang-orang yang apa? Yang di sebelah kanan itu loh, kiri kanan. Pembunuh, ya sebut lagi yang tadi. Apa? Termasuk penipu kan? Termasuk peselingkuh nggak tadi dikatakan oleh Pak ini? Termasuk juga, tadi Bu Rana bilang, aku bukan pelakor. Gitu, ya. Saya cepat nangkap Ibu. Jadi, iya, tidak terhitung di antara pembunuh, penipu, pelakor, gitu ya kan? Pebinor, itu termasuk juga kan? Nah itu dia. Apa mabuk ya benar. Ya kan, kalau mabuk kan omongannya jadi nggak teratur kan, salah-salah, ya kan. Ada orang minum cuman 1 gelas, mabuknya 2 liter. Ada orang minum 2 liter, mabuknya 19, dia tenang aja gitu. Jadi kalau saya lihat orang mabuk, siapa jago di terminal ini, minumnya cuma 1 sloki. Ada orang minum 2 liter, dia begini-begini aja nih. Sepanjang hidup Bapak Ibu saya 3 kali mabok sebenarnya dulu itu terhitung pemabok itu benar 3 kali. Mana ada sih orang kampung yang suka minum? Kita main gitar, lihat orang main gitar dikasih tuak, kita minum juga. 3 kali saya mabok. Kamu mabok ya, kata kakek saya yang memelihara saya ya. Enggak, bohong. Enggak mabok gitu. Saya dikatain mabok gitu. Saya masuk kamar. Di kamar apa yang terjadi? Blok gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Muntah, berarti mabok kan? Dulu saya terhitung di situ. Dulu Pak. Sekarang nggak lagi. Apalagi setelah dengar khotbah tadi kan, saya pengen jadi orangnya Yesus. Ya kan? Ada kan yang begitu kan? Nggak kontrol omongannya. Padahal minumnya kita lihat baru satu gelas kecil. Ngomongnya kemana-mana kan gitu. Siapa jago di terminal ini? Ya kan? Padahal cuma megang terminal, siapa juga bisa megang, ya kan? Nggak salah megang, ya kan? Orang megang dalam talitnya itu ya, kendaraan sungguh. Kalau megang terminal apa yang kita dapat? Nggak ada, ya kan? Nah itu dia. Jadi dulu kita terhitung loh di antara pemberontak. Waduh, sedih sekali ya. Tetapi kemudian itu harus dilakoni, dijalankan supaya kita selamat. Terhitung. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 12. Terdegradasi sebenarnya, ya kan? Nggak tahu dosa menjadi dosa. Gitu. Lalu kita kemudian apa? Menantikan Dia. Dosa kita diampuni. Darahnya Yesus mengampuni kita. Itu kita bisa baca nanti dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayatnya ke-9, 10 dan 11.
Dan yang terakhir dari poin ini adalah ada pengampunan yang luar biasa atas dosa kita. Mana tadinya itu di ayat 1 Korintus 6 ayat 9b dan 10. Boleh dibaca, minta tolong ada yang bisa bantu secara sukarela. Satu Korintus ya. Korintus 6. Ya, silakan Pak. Ayat 9 sampai 11. Ya. 9 dan 10 aja. Terjemahan biasa. Ya, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak hati tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan yang iblis? Janganlah sesat. Orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pengkurit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih dan dalam Roh Kudus. Amin. Jadi ada beberapa hal, beberapa poin tadi Bapak Ibu, banyak ya. Termasuk mabok gitu. Berarti pernah mabok Pak ya? Jangan-jangan nih Pak. Pernah ya? Dulu pernah ya? Oh berarti kita satu ini dong. Iya. Kalau ngaku ya, wah, iya. Karena memang ada dulu. Oh, ini asosiatif kalau begitu, ya kan? Gak boleh menghakimi juga namanya. Jangan Pengakuan bersama. Oh, pengakuan bersama, mabok bersama. Wah, jangan. Pak Yakob sendiri ketika masih single kan begitu. Pengakuannya setelah dalam rumah tangga kan. Oh iya, orang tadi saya ngaku 3 kali. Pak Yakob 3 kali apa? Jangan-jangan lebih nih Pak Yakob. Ya kan air dari pohon aren itu ya. Yang itu iya, raru. Kok sama Pak di Sumatera juga ya gitu ya? Hah? Lontar. Iya, tuak lah pokoknya ya. Nah itu dia, mabok beliau ternyata. Sama dengan saya dulu. Tetapi kemudian ayat 10 mengatakan dulu kamu tergabung di situ. Tetapi kemudian disucikan oleh darah Yesus Al-Masih. Iya, jadi kalau Pak tadi Kosan bilang jangan bangga gitu ya, jangan bangga dengan masa lalu kita. Oh saya jadi pemabok dulu, kamu juga. Ada orang kan, ya kan yang niru begitu. Ada buntutnya yang ditiru. Oh dulu, bapak juga pernah mabok, kita juga bisa dong. Kita kan masih muda gitu kan. Nanti bertobat juga. Yang di sebelah kanan itu loh, last time ya kan. Menit akhir dia selamat. Yang lain sudah berapa tahun tadi? 25 tahun, 30 tahun, ya kan? Bahkan lebih. Yang tadi baru aja jadi Kristen gitu kan? Baru. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan saya. Instan, kayak merek Indomie. Indomie iklan dong. Kayak langsung enak gitu kan? Ya kan? Enak dong masuk surga. Ya kan? Padahal dia tadi apa? Yang tadi itu terhitung diantara pemberontak. Tiba-tiba kemudian apa? Hari ini juga. Waduh, enak bener gitu ya. Tetapi itu jangan jadi acuan kita, ya kan? Jangan juga mengatakan sekali selamat tetap selamat. Nah, itu yang berbahaya. Pokoknya saya sudah kenal Yesus. Saya bikin jahat juga umpamanya nih, nakal dikit juga, pokoknya sudah selamat gitu. Jangan begitu Pak John ya. Nggak ada. Yang ada sekali merdeka tetap Nah, itu beda. NKRI, itu beda. Tetapi kalau mengiring Tuhan, selamanya harus itu tadi menjaga kelakuan. Dulu kita termasuk yang tadi tuh ayat 9 itu dulu. Sekarang ya, dulu. Oh, Bapak juga dulu gitu ya kan. Dulu bukan ini, sekarang enggak lagi. Saya sudah jadi orangnya Yesus. Amin. Itu dia. Nyambung kan Pak? Nyambung kan orangnya Yesus. Nah, itu rahasia namanya. Nah, apa kesimpulannya Bapak Ibu? Tuh, ada 3 hal. Dosa diampuni jika berbalik dari kejahatan. Ya jelas dong ya. Nah,
Tadi jelas. Yang kedua, Yesus Al-Masih mati agar kita memperoleh keselamatan melalui darahnya. Darahnya menyucikan dosa. Yang terakhir, Yesus Al-Masih tampak atau datang kepada orang yang telah diampuni dosanya. Jadi bukan orang yang mundur di tengah jalan, mengundurkan diri, resign kata Pak Yakub, kata Aposan ya. Jadi nggak ada yang resign ini. Yang dua tadi contohnya resign, pengkhotbah sama pencipta lagu, nggak termasuk. Dia termasuk. Aku telah mengakhiri pertandingan. Tadi kan 2 Timotius 4 ayat 7. Pertandingannya sampai akhir, nggak mundur. Dan terakhir, aku telah memelihara iman. Amin Bapak Ibu. Yang dapat saya bagikan buat Ibu, menjadi berkat buat kita semua ya. Baik, sebagaimana pujian yang sudah kami nyanyikan bersama. Benar kami tidak dapat membalas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Apa yang Tuhan berikan kepada kami berkat, bahkan kesempatan untuk boleh hidup sekarang ini pun Bapak kami tidak dapat membalas. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh melayani yang Tuhan berikan kepada kami, bukan hanya kepada hamba-Mu, tetapi kami semua yang ada di ruangan ini, di rumah ini Bapak. Amin. Kesempatan kami untuk boleh melayani bukan hanya dengan berkata-kata, dengan mengajar, tetapi dengan apapun yang kami lakukan yang menjadi contoh atau teladan bagi orang lain dan menjadi garam bagi orang lain, itu adalah pelayanan juga di hadapan Tuhan. Amin. Di lingkungan kami pun kami menjadi Bapak terang bagi orang lain. Amin. Bukan menjadi batu sandungan. Itu yang Tuhan harapkan kepada kami Bapak. Dalam kehidupan kami, jadikan hidup kami Tuhan berarti. Jadikan kami Tuhan dapat Bapak mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga orang lain boleh melihat Bapak, inilah kami Bapak anak-anak-Mu, inilah kami orang-Mu Tuhan, yang Bapak selantiasa berproses berusaha untuk Bapak menunjukkan yang terbaik dalam lingkungan kami. Amin. Di lingkungan tetangga, bahkan di tempat kami boleh bekerja, di tempat kami boleh studi, belajar. Kami yang menjadi siswa, menjadi mahasiswa, kami menjadi teladan bagi orang lain juga. Amin. Sehingga kemudian orang lain boleh tertarik Bapak. Sehingga kemudian menjadi pengikut-Mu juga. Terima kasih Bapak, dan boleh kami lakukan Bapak. Tuhan, firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, yang sudah menguatkan kami, bahwa kami harus senantiasa menyiapkan hati kami, pikiran kami hanya untuk Tuhan. Bahwa kami tidak ada apa-apanya. Sebagaimana dikatakan, bahwa kami ini ada seperti cacing yang tidak ada artinya. Tetapi kemudian Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh berarti bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pengajaran, terima kasih untuk firman yang sudah menguatkan kami. Amin. Ajar kami Bapak untuk selalu Bapak menaruh harap kami kepadamu. Itulah yang Tuhan harapkan. Jangan kami patah di tengah jalan, jangan kami menjadi tawar hati. Karena apapun yang kami alami, yang kami derita, yang kami boleh lakukan, tentu izin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan memberikan yang lebih berat dari apa yang kami mampu untuk menanggungnya. Dan sekali kami jatuh, kami tidak akan tergeletak, tapi kami bangkit. Bahkan 7 kali jatuh pun kami bangkit. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Bapak ke rumput padang hijau Bapak. Juga ke aliran air yang tenang. Supaya kami Tuhan selalu diberkati dalam kehidupan kami. Dan kami juga menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, bila Kau sendiri memperlengkapinya semua apa yang sudah hamba boleh sampaikan. Dan kami sama-sama diberkati, baik hamba-Mu dan semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus Al-Masih Tuhan kami yang hidup, orang Nazaret itu, kami sudah berdoa seraya bersyukur.